Cara mengatasi Vario 125 yang mengalami kekeringan di bagian radiatornya, kemudian menyebabkan kebocoran di area seal mechanical water pump ya teman. Dan kita lihat untuk bagian oli pun ini terkontaminasi oleh air radiator, dan itu akan membuat mesinnya itu rusak ya teman, karena pelumasannya itu terkontaminasi oleh air radiator, sehingga untuk pelumasan pun itu akan terganggu dan tidak ada pelumasan ya teman. Jadi kita langsung perbaikan. Untuk pertama-tamanya kita buka dahulu dari rumah seal mechanical water pumpnya seperti ini. Kita buka dulu ketiga buah baut 10 menggunakan kunci shock 10, kemudian kita cungkil saja menggunakan obeng min ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk bagian bearing as impeller pun ini sangat kering sekali. Nah, ini ada kebocoran dan ini adalah warna dari kulannya ya teman, atau air radiatornya. Nah, kemudian kita buka saja untuk bagian rumah seal mechanical water pumpnya seperti ini. Nah, ini sangat kering sekali ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan buka dengan cara yang tidak digedor-gedor ya teman-teman. Nah, untuk cara membuka dari as impeller dari water pump dari Vario 125 atau 150, kita gunakan saja klep yang dipotong, kemudian kita tekan menggunakan ragum ya teman, dan kita alasi menggunakan kunci shock yang cukup besar sekitar 32 ya teman-teman. Nah, ini sudah sambil ditekan seperti ini. Jadi untuk proses pembukaan dari as impeller water pump dari Vario 125 ini, kita tinggal gunakan saja klep ya. Nah, untuk seal water pump yang ada keramiknya itu pun ini retak ya teman, dan itu mungkin salah satu penyebab dari seal radiator ini bocor ya. Nah, kemudian kita lepas. Untuk bagian as pun ini sangat berkarat, kita nanti akan akali saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian bearing pun ini sudah oblak sekali, dan selanjutnya kita buka seal karetnya menggunakan kunci shock 17, kemudian kita alasi menggunakan kunci shock 32 ya guys. Kemudian kita ketuk perlahan, jangan sampai keras-keras. Ini sudah terlepas untuk seal mechanical karetnya ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan area ininya pun tersumbat, kita bersihkan dulu sebelum nanti ke proses pembersihan secara keseluruhan ya guys. Ini sudah bersih ya teman-teman. Jadi untuk lubang yang terdapat di area rumah radiator ini harus benar-benar bersih ya. Nah, kemudian untuk cara melepas bearingnya, kita ukur dulu tinggi dari as impellernya. Nah, selanjutnya kita gerinda bagian nok ininya ya teman-teman. Spi untuk dudukan ke bagian noken as atau camshaft ya. Jadi kita cara mengakalinya seperti ini agar tidak membuka bagian ininya. Kita gerinda saja seukuran dengan diameter dalam bearing untuk as impeller ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya 11,88 atau 12 bisa ya. Nah, kemudian kita tonjok atau kita tekan menggunakan bos dari arm piston ya. Nah, kemudian kita tekan seperti ini, dan ini sangat mantap sekali ya teman. Untuk cara lepas bearing yang terdapat di as impeller Vario 125 atau 150 bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, untuk cara mengakali dari as impeller radiator Vario ini, kita hamplas saja. Karena stok yang saya punya tidak ada, kita mengakali saja menggunakan hamplas seperti ini, dan ini gak bakal ini lagi ya teman-teman, bocor lagi ya. Nah, untuk cara penghaplasannya, kita hamplas dulu yang kasar, kemudian yang halus, kemudian yang halus lagi sampai ukuran yang 1000 ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi harus benar-benar halus di area as impeller radiator Vario 125 ini ya teman. Nah, ini kita perhalus finishing menggunakan hamplas dengan ukuran 1000 ya. Nah, kita perhalus lagi menggunakan kain. Ini sudah selesai untuk as impellernya. Dan untuk yang bearingnya ini ukurannya 6001 ya, untuk as impeller dari seal mechanical
water pump Vario 125 ini ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan bearing yang original, jangan sampai yang lokal ya kalau untuk dalaman mesin ya. Nah selanjutnya kita buka saja. Nah jadi untuk cara pemasangannya seperti kebalikannya, jadi kita harus ukur dulu, dan untuk ukuran yang telah kita ukur tadi untuk panjang dari as ujung impeller ini 20 mili ya teman-teman. Jadi jangan sampai lebih ataupun kurang dari 20 mili ya. Nah kita tekan menggunakan pen piston Mio ya, atau pen piston Ninja bisa, yang ukuran pen pistonnya itu 16 atau 15. Nah kita tekan menggunakan ragum lagi. Nah seperti ini perlahan sampai benar-benar jadi dapat ukuran yang sesuai yang telah kita ukur tadi 20 mili ya. Nah ini kita ukur dulu dari as ujung impellernya. Nah ini masih kurang guys. Nah ini 18,66 ya. Ini kurang 1,4 mili ya teman-teman. Kemudian kita tekan lagi perlahan sedikit demi sedikit seperti ini. Selanjutnya kita ukur lagi sampai berada di angka 20 mili ya. Nah ini sudah selesai ya untuk pemasangan dari bearing as impeller Vario 125 ataupun 150 ini guys. Nah ini harus didapatkan ukuran 20 mili ya. Jadi ya kalau terlalu panjang itu akan membuat rusak dari impellernya. Kalau terlalu pendek untuk knocknya itu tidak akan mengenai dari camshaft ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang seal mechanical water pump Vario 125 ini yang original. Kemudian kita gunakan dulu untuk impellernya atau kipas radiatornya ini menggunakan lem packing ya, karena ini sudah ada totol karet ya teman. Kemudian kita pasang karetnya seperti ini. Itu ada yang putih itu keramik ya teman. Nah selanjutnya untuk proses berikutnya kita pasang seal karetnya ya, yang ada pernya. Kita lumasi dulu menggunakan oli agar proses pemasangan lebih mudah ya. Nah selanjutnya kita pasang seperti ini. Untuk proses pemasangan kita gunakan lagi kunci shock 30, kemudian kita tekan menggunakan ragum. Nah sedikit demi sedikit seperti ini, kemudian kita putar saja ragumnya. Dan proses pemasangan dari seal mechanical water pump pun ini sangat mantap sekali ya untuk proses menggunakan ragum ini ya. Jadi tidak perlu diketok-ketok ya teman-teman. Nah seperti ini ya guys untuk proses pemasangan seal mechanical water pump untuk bagian karetnya. Ini sudah selesai. Nah ini sudah pas. Nah kemudian kita pasang seal olinya ya teman-teman. Untuk proses pemasangan seal oli ini jangan sampai terbalik ya. Untuk bagian yang ada per menghadap ke area luar atau ke area mesin ya teman-teman, atau ke area ruang oli ya. Nah kita tekan seperti ini. Kalau belum kita tonjok aja menggunakan kunci shock. Kita tekan seperti ini menggunakan kunci shock 19. Apabila belum, kita tekan saja menggunakan digedor saja ya teman-teman. Nah sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi untuk keseluruhan proses pemasangan dari seal mechanical water pump ini sebaiknya menggunakan ragum, kemudian ya catok ataupun yang lain-lain. Nah ini sudah proses pemasangan dari as impellernya. Kemudian kita tekan menggunakan kunci shock 19 untuk bagian bearingnya ya teman-teman. Nah kita tahan menggunakan kunci shock yang cukup besar lagi, itu 32. Jadi itu untuk menekan dari, jangan dipukul bagian as impellernya ya teman-teman. Nah sedikit demi sedikit kita tahan menggunakan kunci shock 32 untuk bagian rumah radiatornya. Kemudian kita tekan menggunakan kunci shock 19 ya. Nah ini sudah selesai.
Dan selanjutnya kita akan pasang bagian impellernya, teman-teman. Kita lumasi dulu bagian as impellernya yang telah kita akali tadi, karena sebelumnya itu mengalami karat, dan kalau dipasang langsung itu akan membuat seal oli ataupun seal mekanikal yang lain itu akan cepat rembes ya. Nah, selanjutnya kita tekan saja menggunakan ragum lagi untuk bagian impellernya atau kipas radiatornya atau kipas pompanya. Perlahan saja sampai benar-benar pas atau rata di as ujungnya ya, teman. Nah, seperti ini kita tekan, dan ini sudah selesai untuk bagian as impeller terhadap bagian impellernya ya, teman-teman. Jadi ini posisinya sangat pas sekali, tidak mengenai dari rumah radiatornya. Kita cek, diputar, ini sudah mantap atau tidak ada hambatan. Jadi harus benar-benar lancar ya. Nah, kemudian karena karet o-ringnya ini tidak diganti, kita menggunakan ini aja ya, teman-teman. Kita menggunakan lem packing seperti ini yang karet ya. Jangan lupa ada satu buah pin dowel. Seperti itu kita pasang ketiga buah murnya dulu. Satu buah baut ya, satu buah baut M6. Kemudian kita pasang, cara pemasangannya kita titik topkan dulu antara titik top as, kruk as bagian magnet, dan selanjutnya ini ada knocknya, ada tanda di bagian rumah radiatornya seperti ini. Nah, ada tanda panah ya, teman-teman. Jadi untuk proses pemasangan agar lebih mudah seperti itu, kita topkan dulu mesinnya, kemudian kita topkan dulu area as impellernya, as impeller dari radiator Vario 125 ini ya, teman-teman. Dan kemudian kita tekan perlahan. Jangan lupa kita, kalau belum pasti, kita center menggunakan center seperti itu agar posisinya itu tidak dikira-kira atau benar-benar masuk di area antara as impeller dan noken as ya, teman-teman. Karena penghubung dari putaran mesin ke impeller itu menghubungkannya ke bagian noken as atau camshaft ya. Selanjutnya kita pasang untuk bagian termostatnya, ada kunci baut 10 seperti ini. Nah, kita gunakan kunci yang telah kita buat menggunakan kunci shock L ya, teman-teman, yang miring ya. Nah, jadi ini salah satu kunci yang sangat bermanfaat sekali untuk proses pemasangan dari termostat dari Vario 125 ataupun 150 ya. Dan kemudian kita pasang keseluruhan area selang-selangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang bagian spoolnya, karena yang sebelumnya itu sangat kotor sekali karena di bagian seal magnetnya itu bocor ya, teman-teman. Yang dikaitkan dari yang pertamanya itu bocornya radiator ya. Nah, kemudian kita pasang seperti ini, ada kedua buah baut 10, dan kemudian ada plat ini untuk menahan kabelnya. Kemudian ini ada ketiga buah baut L M6, kita kencangkan secukupnya. Dan selanjutnya kita pasang magnet ya, teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhan dari cara menangani dari Vario 150 atau 125 yang mengalami di area rumah seal mechanical water pump, untuk prosesnya seperti ini, tanpa ya ada sedikit gedoran di area-area tertentu, namun untuk bagian yang lain itu tanpa gedor ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang saja untuk bagian radiatornya, kemudian kita isi. Nah, jadi untuk SOP dari pemasangan dari air radiator atau coolant ini harus benar-benar kita panaskan dulu ya, teman-teman. Jadi lah jangan langsung dimasukkan ke radiator kemudian langsung ditutup, jangan seperti itu ya. Harus kita panaskan dulu agar air radiatornya itu mengalir di area blok dan kemudian di area head cylinder ya, teman-teman. Dan ini setelah selesai, nah ini sudah beres ya. Nah, jadi untuk proses dari SOP dari pemasangan air radiatornya, kita harus benar-benar panaskan dulu agar
bersirkulasi ya. Nah, kita pengecekannya seperti ini, kita pegang saja area bawah dari radiator ini. Kalau sudah hangat, itu berarti di area selang-selangnya sudah bersirkulasi ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya seperti ini. Nah, ini sudah beres ya teman-teman. Kemudian kita cek bagian tutup radiatornya, ini masih bagus. Kemudian kita tutup kembali untuk bagian tutupnya, dan jangan lupa kita isi tabung reservoir yang terdapat di Vario 125 ataupun 150 ini ya. Nah, ini ada indikatornya, kita isi di level upper ya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi dan kita pasang penutup dari tabung reservoir Vario 125 ini. Ada baut skrup seperti itu. Kemudian kita setting bagian stasionernya atau langsamnya, karena agak ngaco ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dan hasilnya pun benar-benar mantap sekali ya, dan tidak ada kendala ya teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhan dari pembukaan seal mechanical water pump yang terdapat di Vario 125 ataupun 150 ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa bantu follow dan subscribe. Terima kasih. Mantap.